Doyan Nada berjalan sendirian melalui hutan lebat, sepotong dendeng di tangannya. Kenangan kembali menghantuinya. Upaya ayahnya untuk membunuhnya dengan pohon tumbang dan batu berat menghantuinya. Kebingungan dan kesedihan memenuhi Doyan saat ia berjuang untuk memahami pengkhianatan ayahnya. Suara burung dan serangga bergema melalui hutan menonjolkan kesendirian Doyan. Doyan Nada, Tameng Muta, dan Sigal penjalin tiba di Gua Sekaroh di bawah selubung malam. Jeritan aneh bergema dari dalam gua, mencengkeram udara dengan ketakutan. Di dalam, raksasa mengerikan Limandaru menahan 3 putri sebagai tawanan. Aku tantang kamu berkelahi, Limandaru. Tantangan Doyan Nada membelah kegelapan gua. Pertempuran sengit meletus, bergema di seluruh gua saat teman-teman menghadapi raksasa itu. Dengan tendangan terakhir yang dahsyat, Doyan Nada menyerang Limandaru, mengakhiri kekuasaan raksasa itu. Di puncak bukit, Doyan Nada mengamati tanah airnya. Tatapannya dipenuhi kenangan akan kesulitan masa lalu dan janji akan awal yang baru. Dengan mata yang tegas, dia memulai tugas ambisius untuk membangun kerajaan Selaparang. Seorang putri dari Majapahit, istrinya, berdiri setia di sisinya. Kehadirannya adalah mercusuar, dukungan, dan kekuatan. Bersatu, mereka bekerja tanpa lelah dengan rakyat mereka. Setiap batu yang diletakkan menjadi bukti impian bersama mereka. Selaparang berkembang, berubah menjadi alam yang makmur, permadani, yang semarak ditenun dengan harapan dan ketahanan.